Wah, ini pasti bikin kaget. Karena tidak hanya capek fisik dan juga psikis, bahkan almarhumah Dr. Aulia Risma dan juga teman-teman seangkatannya dipaksa untuk memberikan sejumlah uang, bahkan nilainya hingga puluhan juta rupiah kepada oknum senior. Dan uang puluhan juta rupiah ini dipakai untuk pertama menggaji OB. Lalu yang kedua untuk membayar biaya-biaya non-akademik oleh senior-seniornya. Dan juga bahkan untuk membiayai penulis lepas yang disewa oleh oknum seniornya ini. Dan ini terjadi ketika almarhumah bertugas sebagai bendahara di semester 1, yakni pada bulan Juli hingga November 2022. Dan hasil investigasi ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril dalam rilisnya. Jadi bisa dibayangin kan gimana susahnya jadi mahasiswa, tidak boleh bekerja, tidak boleh praktek. Kemudian juga harus bayar uang kuliah spesialis yang pastinya tidak murah. Dan harus pula menyiapkan uang puluhan juta rupiah untuk diberikan ke senior. Bayangkan. Dan atas hasil investigasi ini, Kementerian Kesehatan memberhentikan sementara Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu, untuk bertugas di Rumah Sakit Karyadi. Namun sanksi dari Kemenkes ini ternyata ditentang habis-habisan oleh koleganya dari Undip. Dekan itu, dia sebagai pimpinan institusi, dia punya lembaga di bawahnya yang menelaah itu. Ada tim satgasnya sudah melakukan itu. Di mana seperti yang dilakukan kepolisian, bahwa semua data yang ada itu untuk dipelajari bersama. Kepolisian pun melakukan penyidikan dari data-data itu. Kepolisian tidak menemukan apapun bukti terkait bahwa meninggalnya itu bunuh diri. Dari FK juga sama, timnya FK, timnya Undip. Ya, kita didampingi terus oleh bagian hukumnya Undip. Dan hingga saat ini Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan kepolisian untuk terus mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kasus dugaan perundungan almarhumah Dr. Aulia Risma. Barang bukti baik surat maupun keterangan korban yang ada di HP. Ya. Kalau temuan hasil investigasi dari Kemenkes dan juga dari pihak kepolisian juga melakukan penyelidikan, ini akan dilakukan analisa. Kasus ini seakan membuat pemerintah dan kampus harus lebih seksama memperhatikan bagaimana sebenarnya kegiatan pengajaran dan juga praktek dokter-dokter calon spesialis ini. Jangan sampai kejadian yang sama akan terus berulang. Dan yang paling dikhawatirkan, akan banyak dokter umum yang takut buat daftar PPDS atau jadi spesialis gara-gara takut dibully. Ujung-ujungnya Indonesia akan semakin kekurangan dokter spesialis. Jangan sampai ya. Ruli Kurniawan, Urip Handoyo, Jakarta.